Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung bersama kami di program Radio WLC, di mana kami akan membagikan pesan-pesan untuk hari-hari terakhir ini. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, terima kasih karena telah menjadikan kami sebagai bagian dari hari Anda. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang kini semakin sering dihadapi oleh orang-orang. Oh ya? Dan topik yang saya maksud itu adalah apa yang akan Anda lakukan bila seseorang yang Anda kenal dan percayai mengatakan sesuatu yang Anda tahu salah. Yang saya maksud dengan sesuatu yang salah tersebut bukanlah hal-hal kecil seperti pada suhu berapa air akan mendidih atau siapakah presiden Argentina. Yang saya maksud adalah kebenaran mengenai hal-hal yang berbau rohani. Itu adalah hal yang perlu kita ketahui. Di dalam kitab Daniel pasal 12, kita mendapatkan bahwa salah satu pertanda hari kiamat adalah meningkatnya ilmu pengetahuan. Iya, dan kita bisa melihat hal itu sedang terjadi sekarang, Doni. Ya. Tapi sebelum kita mulai membahas hal tersebut, saya ingin memberikan penjelasan singkat kepada para pendengar yang baru bergabung bersama kami untuk pertama kalinya. Di Radio WLC, kami telah memilih untuk menggunakan nama pribadi Tuhan dan Yesus, yaitu Yahwa dan Yahusua. Terkadang di dalam Alkitab, nama Yahwa biasa disingkat Yah, tapi Tuhan atau Allah bukanlah namanya. Ya. Lalu El dan Eloah adalah gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Ya, betul. Terima kasih atas penjelasan singkatnya, Mario. Kita kembali ke topik pembahasan kita. Nah, ilmu pengetahuan memang sedang meningkat. Jadi, apa yang akan Anda lakukan bila seseorang yang Anda percayai, nah, misalnya pastor Anda, teman Anda yang sangat religius, mengajarkan sesuatu yang Anda tahu bahwa itu salah? Nah, mari kita bahas sedikit lebih jauh. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Yahwa, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi jelas para pendengar, dari kitab suci sendiri kita telah mendapatkan informasi bahwa pada hari-hari terakhir akan terdapat kebangkitan nubuatan. Nah, apa yang Anda lakukan bila seseorang yang Anda yakini sebagai seorang nabi yang sebenarnya mengajarkan ajaran salah kepada Anda? Apakah itu berarti bahwa nabi tersebut adalah nabi palsu? Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda akan mengatasinya? Prinsip yang selalu kita gunakan pertama kali adalah firman Yahwa. Nah, saya tahu kita semua percaya pada hal tersebut. Tapi kenyataannya bisa saja sedikit lebih membingungkan. Menggunakan contoh kasus yang Anda katakan tadi, yaitu mengenai nabi palsu. Apa yang menjadi tugas seorang nabi? Mereka bertugas untuk menyampaikan firman Yahwa, ya kan? Betul. Jadi kita terbiasa berpikiran bahwa semua hal yang diajarkan seorang nabi adalah hal yang sama dengan yang diajarkan di dalam firman Yahwa. Tapi sebenarnya tidak demikian. Tolong buka kitab Yesaya pasal 8 dan bacakan ayat 20. Oke. Di dalamnya terdapat sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam semua situasi di mana kebenaran sedang diajarkan. Apakah Anda sudah mendapatkan ayat yang saya maksud, Mario? Baiklah, kalau begitu tolong dibacakan. Baik. Mengenai hukum dan pengajaran, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman ini, itu karena tidak ada terang di dalam diri mereka. Itu adalah sebuah prinsip, alat yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu apakah sebuah konsep baru yang kita temukan adalah kebenaran atau bukan. Terang baru tidak akan pernah berlawanan dengan terang lama yang telah terungkap. Betul. Terang baru mungkin saja berlawanan dengan pemahaman kita. Tapi itu tidak akan pernah berlawanan dengan firman Yahwa yang telah ditunjukkan di dalam Alkitab. Baiklah,
Tapi menurut saya, semua orang Kristen akan mengatakan bahwa mereka percaya hal itu. Namun mari kita gunakan penggambaran nabi yang Anda gunakan tadi. Tentunya semua contoh kasus yang bisa diterapkan untuk seorang nabi juga bisa diterapkan untuk seorang pendeta, pastor, atau sosok pemimpin religius yang dihormati. Nah, bila kita menggunakan nabi sebagai contoh ilustrasi kita untuk pembahasan ini, seorang nabi yang menurut Anda adalah nabi Yahwa yang sebenarnya, maka apa yang akan Anda lakukan bila nabi tersebut mengajarkan hal yang berlawanan dengan firman Yahwa? Kitab suci memberikan dua contoh yang memberikan terang mengenai permasalahan tersebut. Nah, contoh pertama, seperti yang bisa kita lihat, bukanlah merupakan contoh yang sempurna. Tapi kita masih bisa mengambil sebuah pelajaran dari contoh ini. Contoh pertama yang saya maksud itu adalah di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 13. Tolong buka dan bacakan. Kisah tersebut terjadi setelah kerajaan Israel terpecah setelah kematian Salomo. Rehobeam dulunya merupakan raja di Yerusalem. Sementara Yerobeam merupakan raja dari 10 suku di utara yang telah terpecah. Anda mungkin saja berpikir bahwa Yerobeam masih beriman kepada Yahwa, tapi sebenarnya tidak. Dia membangun sebuah mezbah untuk Baal dan sedang sibuk memberikan kurban pada mezbah tersebut ketika Yahwa mengirimkan sebuah peringatan. Nah, silakan baca 2 ayat pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 13. Baik, di sini dikatakan sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Yahwa datanglah seorang abdi Yahwa dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Yahwa berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Yahwa, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Dia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Yerobeam pun menjadi marah. Dia memerintahkan para penjaganya untuk menangkap abdi Yahwa tersebut. Namun kemudian tangannya menjadi kejang sehingga tidak dapat dia tarik kembali. Sungguh ganjaran yang datang begitu cepat. Ya, betul Mario. Hal tersebut membuatnya takut. Lalu dia memohon kepada abdi Yahwa itu untuk mendoakan kesembuhannya. Sang abdi pun melakukannya dan raja itu pun disembuhkan. Lalu kemudian dia mengundang abdi Yahwa tersebut kembali ke istana. Dan disinilah yang menarik. Jadi Mario, silakan bacakan ayat 8 hingga 10. Baik Doni, di dalamnya dikatakan, tetapi abdi Yahwa itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah yang diperintahkan kepadaku atas firman Yahwa, jangan makan roti atau minum air dan janganlah kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah dia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Jadi abdi Yahwa itu telah mendapatkan perintah yang jelas dari Yahwa sendiri bahwa bila dia ingin pulang maka dia harus melewati jalan yang berbeda dengan jalan yang dia lalui sebelumnya. Saya ingin menekankan hal ini. Sang abdi ini mengetahui perintah Yahwa kepadanya. Betul. Jadi dia memberitahu raja itu bahwa dia tidak bisa menerima ajakannya. Nah, silakan lanjut bacakan. Baiklah, saya akan melanjutkannya dari ayat 11. Oke, di dalamnya dikatakan, di Betel, diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Yahwa pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah dia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Yahwa yang datang dari Yehuda itu. Dia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu dia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Yahwa itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Dia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Yahwa yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Yahwa, janganlah makan roti atau minum air di sana. Janganlah berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Yahwa, seorang malaikat berkata kepadaku demikian, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya dia makan roti dan minum air. Tapi dia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Baik, tunggu dulu, saya bingung. Abdi Yahwa itu telah menolak perintah dan ajakan sang raja. Tapi kemudian ketika seorang pria datang dan mengaku sebagai salah satu nabi Yahwa yang asli dan berbohong kepadanya,
dia mematuhinya. Saya bingung, itu tidak masuk akal. Ya, fakta bahwa orang yang menyebutkan dirinya nabi itu berbohong kepada abdi Yahwa sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak berbicara atas nama Yahwa. Nah, apakah pria itu adalah orang yang seperti Bileam, yang dulunya merupakan seorang nabi asli yang pada akhirnya murtad? Atau apakah memang selama ini dia adalah seorang nabi palsu? Alkitab tidak menceritakan hal itu. Seperti yang saya katakan tadi, kisah ini bukanlah gambaran yang sempurna. Tapi itu tidak masalah. Ya. Poinnya adalah abdi Yahwa itu betul-betul percaya bahwa pria tersebut memang berbicara atas perintah Yahwa, dan pesan yang dibawakan pria tersebut berlawanan dengan kehendak Yahwa yang telah diketahui oleh sang abdi Yahwa. Baiklah, silakan teruskan lanjutkan pembacaannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Baiklah, sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Yahwa kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Dia berseru kepada abdi Yahwa yang datang dari Yehuda. Beginilah firman Yahwa, karena engkau telah memberontak terhadap titah Yahwa dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan oleh Yahwa Elohmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air dari tempat ini walaupun dia telah berfirman kepadamu, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan dia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kepadanya, dia berkata, "Dialah abdi Yahwa yang telah memberontak terhadap titah Yahwa. Yahwa menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Yahwa yang diucapkannya kepadanya." Wah, harus saya akui, ini adalah kisah yang aneh. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, kisah ini bukanlah penggambaran yang sempurna karena jelas nabi tua itu tidak berbicara atas perintah Yahwa. Tapi poinnya adalah abdi Yahwa itu percaya bahwa pria tersebut berbicara atas perintah Yahwa. Dan apa yang dilakukan abdi itu? Dia tidak mematuhi kehendak Yahwa yang telah dia ketahui. Dan harga yang harus dia bayar atas ketidakpatuhannya itu adalah harga yang mahal. Betul. Seharusnya kita selalu bisa memahami hal itu. Yaitu bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita mengetahui kehendak Yahwa, maka kita tidak bisa mengambil perkataan orang lain. Dan lebih mengutamakannya ketimbang firman Yahwa itu sendiri. Betul sekali. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu doktrin utama kekristenan adalah keyakinan pada ketuhanan Tritunggal. Bahkan sekelompok kecil denominasi yang menolak konsep Tritunggal sering dipandang sebagai bidat. Namun, pembelajaran yang seksama pada Alkitab bersama dengan sejarah yang didokumentasikan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Doktrin Tritunggal atau biasa disebut Trinitas sebenarnya berasal dari agama berhala kuno dan bukan dari Alkitab. Faktanya, Alkitab secara tegas memberi peringatan melawan doktrin ini. Tapi jangan langsung mempercayai apa yang kami katakan ini. Pelajarilah sendiri. Untuk mempelajari dengan cermat asal-usul sejarah dari doktrin ini, kunjungilah web kami di worldslastchance.com. Carilah artikel dengan judul, Apakah Trinitas itu Alkitabiah? Sekali lagi, baca artikel dengan judul, Apakah Trinitas itu Alkitabiah? Di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali dan tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita lanjutkan topik pembahasan kita untuk hari ini. Nah, Doni dan para pendengar sekalian, menurut saya ada banyak umat Kristen yang mengatakan bahwa
mereka lebih mengutamakan firman Yahwa dibanding apapun. Mereka akan tetap lebih percaya kepada Alkitab kecuali bila mereka adalah anggota dari sebuah sekte. Jadi kembali pada penggambaran Nabi yang kita gunakan tadi. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan Anda lakukan bila seseorang mengajarkan hal yang berlawanan dengan firman Yahwa? Terlebih bila pelayanan orang tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dia memang seorang nabi yang asli. Lalu apa yang Anda lakukan? Apakah hal tersebut menjadikan semua hal yang pernah orang tersebut ajarkan lantas menjadi salah? Tentu saja tidak ya. Kitab suci memiliki penggambaran yang sempurna mengenai apa yang harus kita lakukan, dan itu bisa ditemukan dalam kisah orang-orang rekap. Maaf, orang-orang apa Doni? Orang-orang rekap ya. Mereka ini merupakan keturunan Abraham melalui istri ketiganya, Ketura. Nah, mereka juga keluarga Musa melalui istrinya Zipora. Mereka merupakan umat Yahwa dan seiring waktu berselang, mereka pun menikah dengan orang-orang Israel dan bukan orang Israel sembarangan ya. Mereka menikahi orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi ini adalah orang-orang benar yang sepenuhnya berkomitmen kepada Yahwa. Betul. Mereka menghadapi situasi yang kita bahas tadi. Mereka telah diberikan perintah yang benar oleh Yahwa, lalu kemudian seseorang datang dan mengaku sebagai nabi yang asli dan memberitahukan mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari perintah tersebut. Mari kita bacakan kisahnya, ada di dalam kitab Yeremia pasal 35 ayat 1-9. Baiklah, firman yang datang dari Yahwa kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, bunyinya, "Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Yahwa, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya semua kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Yahwa, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Yahwa. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, 'Silakan minum anggur.' Tetapi mereka menjawab, 'Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami,' katanya, 'Janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya.' Kami menaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami. Dan kami taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami." Yang diceritakan di sini bukan nabi sembarangan. Yang dikisahkan di sini adalah Yeremia, dan dia melakukannya. Dia membawa orang-orang Rekab itu ke dalam bait suci, di kamar salah seorang umat Yahwa yang lainnya, dan dia langsung memberikan perintah yang berlawanan dengan aturan hidup orang-orang Rekab. Lalu bagaimana respon orang-orang Rekab? Sebelumnya maaf, saya tidak bermaksud untuk melenceng dari topik, tapi bagaimana mereka mendapatkan perintah tersebut? Perintah itu bukanlah bagian dari 10 perintah Yahwa. Maksud saya, mereka bahkan menolak untuk mematuhi perintah seseorang yang mereka tahu merupakan nabi dari yang maha tinggi. Jadi seharusnya mereka telah amat sangat yakin pada pengetahuan mereka bahwa yang mereka lakukan itu merupakan kehendak Yahwa. Ya, Anda benar. Kisah orang Rekab ini sepertinya terjadi beberapa ratus tahun setelah contoh sebelumnya, yaitu abdi Yahwa yang tidak mematuhi perintahnya dan memilih untuk lebih mempercayai ucapan seorang nabi palsu. Oleh karena itu, orang-orang Rekab tentunya sudah tahu kisah itu. Tapi ini berbeda. Yeremia telah membuktikan dirinya sebagai nabi Yahwa yang sesungguhnya dan akan terus berbicara atas nama Yahwa. Namun, orang-orang Rekab tahu bahwa aturan tertinggi dalam kehidupan mereka adalah pantangan untuk meminum alkohol, seperti yang selalu diajarkan kepada mereka. Tapi dari mana mereka mendapatkan pantangan itu, Doni? Dari kitab suci. Ingat, di zaman Yeremia, kebanyakan kitab dalam perjanjian lama telah dituliskan. Pada saat itu, kitab Amsal juga telah selesai ditulis oleh Salomo. Jadi sebagai pengikut Yahwa yang taat, orang-orang Rekab harus menerapkan aturan-aturan dalam kitab Amsal sebagai panduan dalam standar hidup mereka. Mari kita lihat isi kitab Amsal pasal 23. Pasal ini mungkin merupakan kutipan kitab suci yang paling jelas mengenai aturan tentang alkohol. Nah, Mario, tolong Anda bacakan ayat 29 hingga 32. Baiklah, Doni. Di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 29 hingga 32 dikatakan, "Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang dengan mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak." Alkitab tidak banyak mengisahkan mengenai Yonadab, anak dari Rekab,
Tapi Yonadab betul-betul menjalankan aturan tersebut sepenuh hati dan telah memerintahkan anak-anaknya dan cucunya untuk pantang meminum alkohol sepanjang generasi mereka. Karena perintah tersebut dilandaskan dari aturan yang jelas di dalam Alkitab, karenanya orang-orang Rekab memiliki keberanian untuk tetap kuat dalam keyakinan mereka, meskipun Yeremia, seorang nabi Yahwa yang sejati, datang dan memberikan perintah yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Iya, lalu mengapa Yeremia melakukan itu, Doni? Maksud saya, yang dia lakukan itu sepertinya salah. Ya, karena alasan yang sama, setan diizinkan untuk menguji Ayub, yaitu untuk mengungkap keimanan mereka yang teguh terhadap Yahwa pada masa ketika kebanyakan orang Israel malah meninggalkan Yahwa. Nah, mari kita kembali pada kitab Yeremia pasal 35. Mari kita lihat apa yang Yahwa katakan ketika orang-orang Rekab telah membuktikan kesetiaan mereka. Mario, tolong bacakan kitab Yeremia pasal 35 ayat 12 hingga 16. Baiklah, Doni. Nah, ini dia. Di dalam kitab Yeremia pasal 35 ayat 12 hingga 16 dikatakan, pada waktu itu datanglah firman Yahwa kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Yahwa semesta alam, Eloa Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mau mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab ini masih ditepati. Dia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Lalu kemudian pada saat itu Yeremia memuji orang-orang Rekab karena tidak mematuhinya. Dan Yahwa pun mengumumkan berkat yang luar biasa atas kepatuhan orang-orang Rekab. Nah, Mario silakan bacakan kedua ayat terakhir ya. Baiklah, tetapi berkatalah Yeremia kepada orang-orang Rekab, beginilah firman Yahwa semesta alam Eloa Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan firman Yonadab bapa leluhurmu dan telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Yahwa semesta alam Eloa Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Itu adalah janji yang luar biasa. Saya kira kita tidak menyadari seberapa besar hal ini. Ingat, firman Yahwa memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang dikatakannya. Jadi ketika dia menyatakan keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa, maka itu akan menjadi kenyataan. Iya, sama halnya pada masa penciptaan ketika dia mengatakan, jadilah terang, maka seketika terang pun jadi. Ya, betul Mario. Tepat seperti itu ya. Tapi saya ingin para pendengar sekalian untuk memahami bahwa itu adalah bahasa perjanjian. Ketika Yahwa mengatakan bahwa orang-orang Rekab tidak akan terputus melayaninya selamanya, itu berarti bahwa dia melakukan perjanjian dengan mereka. Dan hal yang sangat luar biasa adalah bahwa itu dibuat dengan tanpa syarat. Tanpa syarat? Iya. Apa maksud Anda? Jadi seperti ini, berkat Yahwa kepada orang-orang Rekab adalah bahwa keturunan mereka akan selalu memiliki orang-orang percaya yang setia. Titik. Nah, bandingkan itu dengan perjanjian Yahwa dengan Daud. Perjanjian itu ada di dalam kitab Mazmur pasal 132 ayat 11 dan 12. Baiklah, tunggu sebentar akan saya carikan. Nah, ini dia. Di dalamnya dikatakan, Yahwa telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, dia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Perjanjian tersebut bersyarat. Yahwa mengatakan, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku, maka aku akan memberikan mereka hal-hal ini. Itu adalah perjanjian bersyarat. Betul. Namun perjanjian Yahwa dengan orang Rekab tidak seperti itu. Di dalam diri mereka, Yahwa melihat keimanan yang kuat dan teguh. Dan sifat-sifat itulah yang akan memastikan akan selalu ada orang-orang percaya Yahwa dalam garis keturunan orang Rekab. Ya, harus saya akui ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Orang-orang Rekab betul-betul menolak perintah yang diberikan oleh Nabi Yahwa yang terkenal. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Apa yang membuat mereka percaya diri untuk melakukannya? Maksud saya, orang-orang hari ini sepertinya akan menganggap ini sebagai gagasan bahwa tidak apa-apa bila kita melanggar hukum Yahwa, bila dia yang memerintahkan kita untuk itu.
Tapi tentunya orang-orang rekap tidak meyakininya seperti itu. Jadi apa yang mendorong mereka untuk melakukan itu? Karena itu membutuhkan keberanian yang besar. Orang-orang rekap memiliki keberanian untuk melakukan ini karena mereka selalu diajarkan bahwa kebenaran Yahwa tidak akan pernah berubah. Jadi, bahkan bila seorang nabi sungguhan yang datang kepada mereka, nabi yang sejati datang dan memerintahkan mereka, mereka tetap tahu bahwa kebenaran Yahwa tidak akan pernah berubah. Maka dari itu mereka bisa menolak untuk mematuhi perintah nabi tersebut. Iya, kitab Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yahusua akan tetap sama selamanya, dan kita tahu bahwa Yahusua telah memberitahukan kita seperti apa Bapa sebenarnya. Jadi bila sang anak masih tetap sama baik itu kemarin, hari ini, dan selamanya, maka kita bisa mengetahui bahwa Bapa juga akan seperti itu, tidak akan pernah berubah. Ya, tepat sekali Mario. Keselamatan kita pada akhirnya akan diperoleh melalui apa yang diperintahkan langsung oleh Yahwa, bukan karena apa yang dikatakan oleh nabi-nabinya. Dan tentunya itu juga tidak bisa kita peroleh melalui apa yang dikatakan oleh para pastor, pendeta, rabi, atau imam yang mana dipekerjakan oleh agama terorganisir yang sesat. Ya, jadi sesuai dengan kisah ini, apakah itu berarti bahwa hingga saat ini keturunan orang-orang rekap itu masih ada, Doni? Iya, keturunan mereka masih ada. Ya, kita tidak tahu dengan pasti siapa atau di mana mereka saat ini. Namun bila kita mengacu pada firman Yahwa yang pasti akan terjadi, maka kita bisa meyakini bahwa mereka masih ada, tersebar di wilayah Yaman, Irak, Saudi Arabia, dan wilayah Timur Tengah. Oh ya, apakah Anda pernah mendengar soal Joseph Wolf? Tidak, sepertinya saya belum pernah mendengarnya, Doni. Dia dilahirkan pada tahun 1795 oleh seorang rabi Yahudi. Dia kemudian berpindah agama ke Kristen dan melakukan perjalanan. Dia disebut sebagai misionaris dunia. Tahun 1860 dia mempublikasikan 2 seri buku yang berjudul Travels and Adventures of Joseph Wolf. Yang menakjubkan adalah, dalam perjalanannya, dia menuliskan pertemuannya dengan orang-orang rekap masa kini yang masih berpegang teguh pada perintah yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk berpantang meminum alkohol. Luar biasa, setelah 2.500 tahun kemudian, keturunan mereka masih tetap patuh. Dan hingga pada saat ini pun mereka masih patuh. Dan itulah sebabnya saya ingin membahas mengenai mereka. Orang-orang rekap yang beriman mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan sebuah kepercayaan, sebuah doktrin atau ajaran yang bertentangan dengan firman Yahwa. Ketika kita menolak semua hal yang bertentangan dengan firman Yahwa, bahkan bila itu diberikan oleh seorang nabi yang sejati, maka dengan itu kita pun telah menjadi bagian dari orang-orang rekap. Yahwa memerintahkan orang-orang percaya pada zaman ini untuk menjadi orang-orang rekap. Betul. Ya, saya tahu waktu kita sudah hampir habis ya. Tapi bisakah Anda membuka dan membacakan kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 11? Tentu saja, Doni. Di dalamnya dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kisah abdi Yahwa yang dibunuh oleh seekor singa karena telah melanggar firman Yahwa, meskipun dia menduga bahwa nabi palsu itu berkata jujur, dituliskan di dalam kitab suci sebagai peringatan untuk kita. Dan sama seperti hal itu, berkat rohani yang amat sangat besar yang diberikan kepada orang-orang rekap juga dituliskan di dalam kitab suci sebagai peringatan dan pembelajaran untuk kita. Pada satu titik bisa dibilang bahwa itu memberikan kita izin untuk menolak semua orang dan semua hal yang berlawanan dengan firman Yahwa. Dan itulah yang harus kita pahami. Yahwa mengajak orang-orang percaya pada zaman ini untuk memiliki keberanian untuk menjadi bagian dari orang-orang rekap. Iya, dan semua berkat yang diberikan kepada orang rekap juga akan diberikan kepada semua orang yang mengikuti jejak mereka. Amin. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak. Ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda merasa terganggu oleh berbagai perintah dalam perjanjian lama, seperti perintah untuk menyuruh orang Israel untuk memusnahkan kota ini, atau penduduk itu, dan membunuh semua orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bahkan bayi? Tampaknya itu tidak konsisten dengan karakter kasih Sang Pencipta, bukan? Tapi ada alasan untuk itu. Nah, cari tahu apa itu. Kunjungi situs web kami
di www.worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan carilah artikel dengan judul Nephilim di dalam Alkitab. Pelajari mengapa perintah seperti itu telah diberikan oleh Bapa yang pengasih. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Nephilim di dalam Alkitab di www.worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, terima kasih masih tetap bergabung bersama Radio WLC. Baiklah Doni, di segmen kotak surat harian kita kali ini, 4 wanita di Singapura telah mengirimkan sebuah pertanyaan untuk kita pada hari ini. Nah, tahukah Anda bahwa Singapura adalah salah satu dari 3 negara kota yang ada di dunia? Betulkah itu? Tidak, saya tidak mengetahui itu. Lalu, apa negara kota yang lainnya? Kota Vatikan dan Monaco. Itu menarik, saya tidak tahu itu. Baiklah, Lydia, Min, Angeline, dan Rachel melakukan pertemuan setiap minggu untuk mempelajari Alkitab. Mereka mengatakan, baru-baru ini ketika kami membaca kutipan ayat mengenai kematian Sang Juru Selamat, kami membaca bahwa tabir bait suci terbelah 2 dari atas hingga ke bawah ketika Yahusua meninggal. Apa maksud dari kalimat itu? Bisakah kalian menjelaskan pentingnya hal itu? Ya, terima kasih nona-nona sekalian karena telah menanyakan hal tersebut ya. Karena hal itu hanya disebutkan sebentar saja. Maka orang-orang percaya tidak betul-betul mawas mengenai maknanya. Tapi itu adalah salah satu ayat di dalam kitab suci yang paling indah dan mampu menginspirasi harapan. Nah, Mario, mari kita pahami konteksnya, jadi tolong bacakan ayatnya. Baiklah. Tolong buka kitab Matius pasal 27 dan carilah ayat yang menceritakan peristiwa di mana tabir bait suci menjadi robek. Baik, tunggu akan saya carikan. Nah, ini dia, kitab Matius pasal 27 ayat 50 hingga 51. Ayat-ayat ini menggambarkan peristiwa kematian Sang Juru Selamat. Di dalamnya dikatakan, Yahusua berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir tersebut berupa tirai panjang yang terbuat dari tenunan kain halus berwarna ungu, kirmizi, biru, dan dijalin dengan emas asli. Tadi saya mengatakan bahwa itu berupa tirai, namun sebenarnya itu adalah tenunan kain yang sangat tebal. Tabir itu sepanjang 18 meter atau sekitar 60 kaki dan setinggi 9 meter atau sekitar 30 kaki. Dan itu tebalnya sekitar 10 cm atau sekitar 4 inci. Wow, tirai itu sangat berat pastinya. Ya, sangat-sangat berat. Dan jalinan emas dari sulaman emas yang berkilauan karena pancaran cahaya lilin berbatang 7 itu membuatnya terlihat sangat indah. Tabir atau tirai ini memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus, di mana pada awalnya tabut perjanjian berada. Pada masa kehidupan Yahusua, tabut perjanjian sudah tidak berada di tempatnya lagi. Yeremia telah menyembunyikannya sebelum Yerusalem dihancurkan dan tak seorang pun pernah menemukannya dan mengembalikannya ke bait suci. Namun rancangan ilahi mengenai bentuk bait suci masih tetap dipertahankan pada bait suci zaman Herodes di masa kehidupan Yahusua. Jadi tabir tersebut berfungsi untuk mencegah agar orang-orang tidak bisa memasuki ruang maha kudus. Tidak hanya orang-orang awam, tapi juga para imam. Hanya imam besar yang boleh diizinkan untuk memasuki ruang maha kudus. Dan itu hanya pada hari perdamaian.
Pada hari perdamaian, imam itu akan membawa darah binatang kurban ke dalam ruang Maha Kudus dan memercikkan darah hewan tersebut pada tabut perjanjian yang terbuat dari emas itu. Nah, pada masa-masa awal terbentuknya bangsa Israel, sinar kemuliaan hadirat Yahwa akan selalu berada di atas tabut perjanjian itu. Iya, bisakah Anda membayangkan betapa menakutkannya itu bagi imam besar? Ketika dia merentang ke depan sinar kemuliaan hadirat Yahwa yang gemilang itu, pastinya itu sangat menakutkan. Ya, saya pun merasa demikian dan saya yakin mereka memang merasa ketakutan. Imam besar harus terjaga sepanjang malam di malam sebelumnya untuk berdoa, menyelidiki hati mereka, mengakui dan bertobat atas segala dosa. Karena memasuki tempat di mana hadirat ilahi berada tanpa sebelumnya mengakui segala dosa akan membuat mereka menghadapi kematian mendadak. Faktanya, tradisi menyatakan bahwa ketika imam besar memasuki ruangan itu, maka dia akan melilitkan tali ke pinggangnya. Jadi, bila tiba-tiba dia mati, maka orang-orang bisa menariknya keluar. Ini membuat kita berpikiran bahwa setidaknya pernah ada satu orang imam besar yang mengalami kematian itu. Keseluruhan hal itu bertujuan untuk menekankan kekudusan Yahwa bila dibandingkan dengan dosa-dosa manusia. Menurut kitab Keluaran pasal 33, tidak seorang pun bisa melihat Yahwa dan tetap bertahan hidup setelahnya. Karena seperti yang telah dikatakan pada kitab Ulangan pasal 4 ayat 24, hadiratnya adalah api yang menghanguskan. Iya, jadi tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus yang berisikan hadirat Yahwa merupakan perlindungan untuk manusia. Ya, tepat sekali. Dengan memisahkan orang-orang dari hadirat Yahwa, tabir tersebut melindungi mereka agar mereka tidak dimusnahkan oleh kemuliaan hadirat ilahi. Hanya imam besar sebagai perwakilan orang-orang yang bisa masuk ke tempat tersebut dan hanya dengan membawa darah korban perdamaian penebusan pada hari perdamaian tersebut. Setelah memercikan darah domba kurban pada tabut perjanjian tersebut, imam itu kemudian akan keluar dan memberikan doa berkat kepada orang-orang bahwa dosa-dosa mereka secara harfiah telah diampuni. Tunggu, mari kita lihat apakah saya sudah memahami ini dengan baik. Tadi Anda mengatakan bahwa tabir tersebut merupakan simbol atas pemisahan Yahwa yang kudus dengan umat manusia yang penuh dosa. Ya, dosa adalah pemisah. Itu akan memisahkan kita satu sama lain, tapi lebih dalamnya, dosa akan memisahkan kita dari Bapa. Dosa tidak bisa ada di hadapan kemuliaan Yahwa. Jadi, untuk mempertahankan keberadaan kita, Bapa harus mundur. Dia harus memberikan jarak aman hingga tiba saatnya Sang Anak akan datang dan mempertemukan umat manusia dengan Yahwa. Nah, menurut catatan dalam Injil, Yahusua mati pada saat binatang korban persembahan pada waktu petang akan disembelih. Dan bukan hanya ketika pengorbanan petang sedang berlangsung, dia meninggal pada hari Paskah Passover. Jadi dia meninggal tepat pada saat anak domba Paskah Passover akan disembelih. Dia, anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia, adalah sang domba Paskah Passover itu sendiri. Darahnya memungkinkan Yahwa untuk menghapuskan dosa kita dan membangun hubungan yang baru dengan semua orang yang melalui iman secara simbolik dilindungi oleh darah anak domba Yahwa. Betul. Tabir bait suci robek menjadi dua bagian pada saat yang sama ketika Yahusua meninggal. Dan itu adalah peristiwa yang amat sangat indah dan menginspirasikan iman kepada kita semua. Jadi kematian Yahusua sebagai anak domba Yahwa telah membuka jalan menuju Bapa. Ingat, Yahusua tidaklah memiliki dosa. Layaknya anak domba Paskah Passover yang tanpa cacat, begitupun dengan Yahusua. Dengan sempurna dia telah menaati perintah Bapanya. Jadi kematiannya merupakan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Nah, Mario tolong bacakan kitab Yesaya pasal 59. Baiklah Doni, ayat yang keberapa? Cukup 2 ayat pertama saja. Baiklah, di dalamnya dikatakan, sesungguhnya tangan Yahwa tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi telah dijelaskan bahwa dosa akan menjadi pemisah. Namun darah Yahusua yang selalu menaati hukum Yahwa dengan sempurna membangun ulang hubungan langsung antara Yahwa dan umat manusia. Maka jelas sudah bahwa robeknya tenunan kain yang tebal itu menjadi dua merupakan sebuah tindakan ilahi. Ya, tentu saja. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa tabir tersebut robek dari bagian atas hingga ke bagian bawah. Bila tabir tersebut setinggi 9 meter, maka itu tentunya amat tinggi. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai puncaknya ataupun mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk bisa merobeknya secara tiba-tiba seperti itu, Doni. Ya, tabir tersebut sangat berat sehingga ketika mereka menggantinya, itu dibutuhkan 300 orang imam untuk memikulnya. Saking beratnya tabir tersebut. Jadi untuk membuat tabir seberat itu robek menjadi dua bagian, akan dibutuhkan kekuatan manusia super. Sekali lagi saya ulangi, itu adalah pertanda bahwa pemisah yang ada akibat adanya dosa telah dihilangkan. Dengan matinya Sang Juru Selamat, sebuah jalan lurus yang baru telah dibuka menuju tahta Yahwa. Nah, silakan buka dan bacakan kitab 1 Yohanes, pasal 2 ayat 1 dan 2. Oke. Ayat-ayat tersebut membicarakan mengenai hal ini.
Baiklah, di dalamnya dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yahusua yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, sekali lagi saya jelaskan, Yahwa telah menjauhkan dirinya dari para pendosa demi melindungi kita. Namun dengan kematian Yahuswa, Yahwa bisa kembali mendekati kita, seperti yang selalu ingin dilakukan oleh Yahwa. Apakah Anda mengingat alasan Yahwa menyuruh Musa untuk membangun kemah suci di padang gurun? Ya, tentu saja saya mengingatnya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, tepat sekali. Itu adalah hal yang selalu menjadi keinginannya. Penting untuk dicatat bahwa dengan terjadinya peristiwa di mana tabir tersebut robek menjadi dua bagian, tepat pada waktu kematian Yahuswa, hal itu telah mengakhiri ritual pengorbanan darah. Yang ya, kita memang masih merayakan Hari Raya Tahunan sebagai peringatan besar dalam sejarah penyelamatan, tapi kita tidak lagi pernah menumpahkan darah untuk menghapus dosa-dosa karena Yahuswa telah mengorbankan darahnya demi pengampunan atas semua dosa. Betul. Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 10. Saya berharap kita memiliki cukup waktu ya untuk membacakan semua isinya, tapi sayangnya tidak demikian. Jadi mari kita buka pasal itu sebentar saja dan Anda bacakan 4 ayat pertama di dalamnya. Baiklah. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, hukum Taurat itu sendiri tidak membuat para pendosa menjadi sempurna. Karena bila itu bisa dilakukannya, maka para pendosa sudah tidak perlu lagi untuk terus melakukan persembahan setiap tahun. Semua itu hanyalah simbol-simbol. Itu semua adalah lambang yang mana wujud aslinya adalah Sang Juru Selamat. Betul. Sebagai yang disimbolkan sebagai anak domba Yahwa, kematian Yahuswa merupakan pengorbanan yang paling akhir. Pengorbanan akhir itulah yang selama ini ditujukan oleh simbol-simbol tersebut. Jadi dengan kematiannya, simbol-simbol tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Hubungan yang baru kini telah mungkin untuk dijalin. Nah, silakan bacakan ayat 9 hingga 14. Yang pertama dia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yahuswa. Dan ketika setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa, dia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Yahwa, dan sekarang dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Salah satu alasan mengapa para imam sangat berlawanan dengan Yahuswa dan kemudian juga kepada para pengikutnya adalah karena mereka memahami konsep ramifikasi atau pemenuhan. Nah, dengan hadirnya Sang Mesias, maka pekerjaan mereka sudah tidak akan berlaku. Dan semua kekuasaan dan pengaruh mereka pun akan hilang. Nah, Mario, bacakan ayat 19 hingga 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yahuswa kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, karena dia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Yahwa. Karena itu marilah kita menghadapi Yahwa dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab dia yang menjanjikannya setia. Itulah mengapa para imam duniawi sudah tidak lagi dibutuhkan. Karena kita sudah memiliki imam besar, yaitu Yahuswa. Sekarang kita sudah bisa mendatangi Bapa sendiri. Kita sudah tidak lagi membutuhkan perantara manusia yang lain. Betul. Itulah yang bisa kita pelajari dari peristiwa robeknya tabir itu menjadi dua bagian. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa itu adalah salah satu kutipan ayat kitab suci yang paling menginspirasi iman. Kita bisa, semua orang bisa mendekat kepada Bapa sendiri melalui iman dalam penebusan dosa anak domba Yahwa. Melaluinya, kita telah mendapatkan penebusan dosa dari Bapa. Amin. Itu adalah pesan yang sangat indah. Baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen Kotak Surat Harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda.
kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Nick menyukai musik. Ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya mengajarinya cara bermain mandolin. Pada usia 7 tahun, ia mulai mempelajari biola dan dengan cepat menjadi lebih hebat daripada guru lokal manapun. Ayah Nick kemudian membawanya ke Parma, Italia untuk meminta seorang ahli biola hebat bernama Alessandro Rolla agar mau mengajari anak laki-laki tersebut. Namun, begitu Rolla mendengar Nick bermain, dia segera merujuknya ke gurunya sendiri, Ferdinando Paer. Setelah belajar dengan guru barunya selama beberapa waktu, Paer akhirnya merujuk Nick kepada gurunya sendiri, yaitu Gasparo Giretti. Nick atau Niccolo atau Paganini adalah seorang pemain biola paling terkenal di masanya. Salah satu konser yang dia lakukan telah menjadi legenda. Ketika Niccolo mengambil biolanya dan mulai bermain, sebuah senar biola tersebut terputus. Ada suara tawa kecil yang kemudian segera bergemuruh dari arah penonton ketika hal itu terjadi, namun Nick terus bermain. Kemudian hal yang mengejutkan semua orang, sesuatu yang akan membuat semua pemain biola menjadi kacau, adalah ketika senar kedua berdenting dan putus. Tentunya, dia harus berhenti bermain dan mengganti senar biolanya jika dia mau melanjutkan konsernya. Tapi tidak. Niccolo terus bermain. Para pendengar, yang luar biasa adalah senar yang ketiga pun kemudian ikut putus. Sekarang, Anda tahu sebuah biola hanya memiliki 4 senar. Tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, bahkan oleh seorang yang sekelas Paganini yang hebat pun, dapat menyelesaikan lagu rumit yang dia mainkan hanya dengan 1 buah senar. Tapi itulah yang dia lakukan. Ketika para penonton duduk dalam keheningan sihirnya, Niccolo dengan lancar dapat terus bermain dengan jelas hingga lagunya selesai hanya dengan 1 buah senar. Para pendengar, prestasi seperti itu hanya bisa dicapai oleh seseorang dengan keterampilan dan bakat yang sangat hebat. Namun, kita masing-masing akan pada titik tertentu dalam hidup kita dihadapkan pada situasi yang berada di luar kemampuan kita, yang tidak dapat kita tangani dengan semua keterampilan, bakat, pengalaman, atau pendidikan yang saat ini kita miliki. Namun, jika hal ini terjadi, Yahwa sudah mempunyai jalan keluarnya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 26 telah berjanji bahwa Yahwalah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 6 sejalan dengan hal tersebut dengan menyatakan, Yahwa adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Para pendengar, kesimpulannya adalah, apapun masalah yang akan terjadi, tidak akan menjadi masalah selama Anda menyadari bahwa Yahwa ada bersama Anda. Yahwa berdiri di samping Anda, jadi tidak akan ada sesuatu yang tidak akan bisa Anda tangani. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat.
Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ya, saya menyukai topik pembahasan kita pada hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kedua contoh kejadian itu, baik kisah mengenai abdi Yahwa yang dibunuh oleh seekor singa, maupun kisah keimanan orang-orang rekap yang sangat setia. Ada sebuah lagu anak-anak yang bunyinya seperti ini. Beranilah menjadi Daniel, beranilah berdiri sendiri, beranilah untuk tetap teguh pada tujuan, beranilah untuk menyatakannya. Itu adalah bagian referen dari lagu itu. Baris pertama dalam bait pertama mengungkapkan dari mana Daniel mendapatkan kekuatan untuk bertahan sendirian. Bait pertama itu berbunyi, berdirilah dengan tujuan yang benar, patuhilah perintah Yahwa. Dari situlah kekuatan iman Daniel berasal. Dan dari situ jugalah kekuatan iman kita akan berasal. Hari ini kita harus berani untuk menjadi bagian dari orang-orang rekap. Keseluruhan alasan mengapa Daniel mampu untuk berdiri sendirian adalah karena secara rohani, dia sudah menjadi seperti orang-orang rekap. Dan kita juga diajak untuk bisa seperti itu. Dan bila itu adalah hal yang benar bagi seorang nabi yang sejati, maka tentunya bagi seorang pastor atau pendeta itu lebih benar lagi. Ya, betul. Sangat banyak orang yang dengan polos terus berpegang kepada ajaran salah karena itulah yang diajarkan oleh pastor atau pendeta mereka, atau mereka juga menolak terang baru karena pastor atau pendeta mereka menolaknya. Itu sama sekali bukan sikap orang-orang rekap. Seorang pemimpin rohani, baik itu pastor, pendeta, ataupun nabi, tidak boleh meninggikan diri lebih dari Alkitab. Kitab suci harus selalu diutamakan. Kitab suci mengungkap kumpulan dari 144.000 orang yang mendapatkan penghormatan khusus. Dan itu karena mereka tetap menjadikan sang anak domba sebagai pedoman, bukan nabi-nabi manusia yang juga bisa terjerumus ke dalam kesesatan. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Tepat sekali. Sama seperti Daniel, 144.000 orang itu adalah orang-orang rekap rohani. Mereka akan selalu menempatkan firman Yahwa di atas segalanya, di atas segala perintah, di atas segala tradisi, di atas semua pastor, pendeta, pasangan, orang tua, dan bahkan di atas perintah seorang nabi yang belum tentu memiliki semua terang. Orang-orang rekap adalah sebuah contoh dari pengabdian total dan ketaatan yang sempurna. Mereka adalah pendahulu dari 144.000 orang, dan ke 144.000 orang itu pun secara rohani adalah sama dengan orang-orang rekap. Tepat sebelum kematian Yahuswa, dia berjanji untuk mengirimkan sang penghibur. Apakah Anda mengingat tugas sang penghibur itu, Mario? Ya, tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Iya, tepat sekali. Kita hanya akan dipimpin oleh roh kebenaran. Seperti orang-orang rekap, kita harus berjuang untuk hidup dalam ketaatan yang sempurna, pengabdian total, dan berserah diri sepenuhnya. Iya, menjalani kehidupan seperti orang-orang rekap bukanlah kehidupan yang mudah. Tidak. Faktanya kita tidak membacakan kutipannya, tapi bila para pendengar ingin membacakan keseluruhan isi kitab Yeremia pasal 35, maka para pendengar akan melihat bagaimana orang-orang rekap menjalani hidup yang berbeda dibanding semua orang-orang Israel di sekeliling mereka. Mereka hidup dengan sangat sederhana. Itu bertujuan untuk menjaga fokus mereka terhadap nilai-nilai abadi ketimbang membiarkan diri mereka teralih kepada hal-hal duniawi. Dan itu pula lah yang harus kita lakukan. Akan saya katakan sekali lagi, mengikuti sang anak domba kemanapun dia pergi adalah perjalanan yang sangat sunyi. Itu bisa membuat kita merasa sendirian. Itu betul. Kami telah mendapatkan banyak email di mana para pendengar yang mengikuti kebenaran dan yang kehilangan teman atau keluarganya selama proses mengikuti kebenaran. Mereka akan menuliskan surat untuk bertanya kepada kami, apakah ada orang-orang percaya yang sama seperti mereka yang tinggal di sekitar wilayah mereka. Tapi kenyataannya adalah,
mengikuti sang anak domba kemanapun dia pergi, mengikuti kebenaran apapun resikonya, adalah perjalanan yang amat sunyi untuk ditempuh. Dibutuhkan keberanian dan kekuatan iman untuk bertahan sendirian dan untuk melakukan hal-hal yang kita tahu adalah benar, bahkan ketika semua orang di sekitar Anda mengatakan bahwa Anda salah. Ada dua hal yang membedakan orang-orang Rekab dengan orang-orang Israel lainnya, dan itu pula yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Dua hal itu adalah iman dan kebaikan. Iman adalah hal yang unik, karena itu adalah satu-satunya sifat yang merupakan berkat roh, dan juga buah roh. Pada awalnya, iman diperoleh sebagai berkat. Lalu kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menumbuhkan apa yang telah diberikan kepada kita itu. Ya, bagaimana cara kita melakukan itu, Doni? Mari kita bahas praktiknya. Bagaimana cara melakukannya? Kitab Roma pasal 10 ayat 17 memiliki jawabannya. Di dalamnya dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Yahwa. Oleh karena itu, iman Anda akan meningkat bila Anda mendengarkan semua firman Yahwa. Betul. Penuhi pikiran Anda dengan janji yang terdapat di dalam firman Yahwa. Dan ketika Anda melakukan itu, maka iman Anda akan semakin meningkat. Yahwa akan memastikan bahwa iman Anda akan diberikan bukti, dan kemudian itu akan menjadi hal yang mendasar. Betul. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul. Yang saya maksud itu betul-betul harfiah ya. Iman memiliki substansi rohani dan mengubah kenyataan fisik dan rohani kita. Silakan bacakan kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Baik, sebab semua yang lahir dari Yahwa mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Itu adalah pembelajaran yang harus diketahui oleh generasi akhir. Elemen lain yang dimiliki oleh orang Rekab adalah kebaikan. Nah, sederhananya, kebaikan berarti kesalehan. Ya. Dari situlah kata kebaikan berasal. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, maka kita telah mengikuti sifat-sifat ilahi. Ketika kita mengizinkan Dia untuk menuliskan hukumnya di dalam hati kita, maka kita akan melihat orang lain dengan cara yang sama. Dia melihat semua orang, yaitu tidak egois dan penuh kasih. Dengan dituliskannya hukumnya di hati kita, dan melalui iman terhadap jasa darah Yahuswa, kita akan mampu untuk menolak segala godaan yang diberikan setan kepada kita. Lalu kita akan sesuai dengan gambaran dalam kitab Filipi, pasal 4, ayat 8. Tunggu sebentar, akan saya carikan ayatnya. Baiklah, ini dia. Di dalamnya dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu adalah fakta hidup orang-orang Rekab. Mereka sudah betul-betul berserah diri sepenuhnya sehingga mereka dipenuhi dengan kesalehan Yahwa. Dan mereka juga memiliki hikmat dan pengetahuan rohani serta juga keberanian untuk menolak perintah dari Nabi surga sekalipun jika perintah tersebut adalah salah. Mereka tahu dari pengalaman rohani mereka sendiri bahwa Yahwa tidak akan pernah berubah. Itu adalah hal yang memberikan mereka keberanian untuk tetap tegar dan kokoh. Itu adalah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan bagi para pendengar untuk program hari ini. Hari-hari ke depan akan dipenuhi dengan kebingungan, kekerasan, intimidasi, penganiayaan, tipu daya setan. Hanya orang-orang yang telah menjadikan sikap patuh terhadap Yahwa sebagai aturan pertama dalam segala hal yang akan dilindungi dari tipu daya. Iya, terima kasih Doni. Itu adalah pelajaran yang harus dipelajari oleh semua orang. Saya ingin menantang para pendengar sekalian pada hari ini, beranilah menjadi seperti orang-orang Rekab. Beranilah untuk tetap bertahan sendirian. Tegakkanlah hukum yang benar. Bila Anda hanya mendengarkan perintah Yahwa semata, maka berkat yang diperoleh orang-orang Rekab juga akan Anda dapatkan. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ,
yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali.